Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Pilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, ada perumpamaan mengenai hakim yang lalim ini. Lalu apakah Tuhan itu memadankan, lalu menjejerkan antara Allah dengan hakim yang lalim itu? Kok seolah-olah Allah itu menjadi hakim yang lalim. Hakim yang lalim tahu bahwa dia itu selalu diganggu, bisa dalam tanda kutip diganggu dengan perkara yang dialami oleh janda. Seorang janda yang membutuhkan pembelaan. Di sana kita bisa melihat, kok Tuhan seolah-olah nggak adil ya. Tuhan sendiri kok nggak adil menyejajarkan antara hakim yang lalim dengan bapaknya. Seolah-olah kok seperti itu. Tetapi yang mau diharapkan adalah begini, ibu bapak. Hakim yang lalim saja tahu bahwa sebetulnya dia dalam memutuskan itu harus melihat kebenaran kasusnya. Karena janda yang membutuhkan pembelaan itu, dia tahu persis bahwa dia itu memang butuh pembelaan karena dia mengalami penderitaan, karena diserang oleh mungkin lawan kasus dalam kasusnya itu. Dia tahu persis bahwa tidak ada yang bisa diandalkan kecuali orang yang melakukan itu. Mungkin orang yang mendesak janda itu adalah orang yang mempunyai senjata atau mempunyai uang, sehingga dia tidak mempunyai pembelaan sama sekali. Nah, hakim yang lalim itu tahu persis bahwa memang janda ini kalau dia salah pasti dia tidak akan minta pembelaan. Dia minta pembelaan. Walaupun hakim itu tidak percaya pada Tuhan, tapi dia membelanya juga. Nah, hakim yang lalim saja berbuat seperti itu, apalagi Allah yang penuh kasih. Dia membela kita dengan kasih. Bukan hanya sekedar kita mengganggu Tuhan, tidak. Tetapi kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mendampingi kita. Sebetulnya yang kita minta dalam doa-doa kita yang kita mohonkan adalah penyelenggaraan Tuhan. Karena kita tidak tahu apakah yang baik dan benar di hadapan kita, yang menurut pikiran kita, itu juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi yang kita minta adalah penyelenggaraan Tuhan. Kalau penyelenggaraan Tuhan, pasti yang ada adalah kebaikan yang ada, kebenaran yang ada. Maka kita hendaknya mohon untuk itu. Bagaimana kebenaran Tuhan, pendampingan Tuhan, penyelenggaraan Tuhan itu berjalan dalam hidup kita. Nah, kalau kita mampu untuk melakukan itu, maka kebaikan yang ada. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka yang ada adalah jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa tidak pertama-tama melaporkan sesuatu yang kita butuhkan untuk terjadi dalam hidup kita. Jangan. Kan, tidak jemu-jemunya artinya kita mau untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Jadi doa adalah suatu cara, situasi kita dekat dengan Dia.
Kalau dekat dengan Dia, maka kita akan tahu bahwa bagaimana Tuhan Maha Kasih menuntun kita. Bagaimana Tuhan itu sungguh mau membela kita. Kita bisa melihat begini cara kita melihatnya. Pada satu saat Tuhan itu kan mau ditangkap oleh para istilahnya yang mau menyalibkan Tuhan. Bersama dengan para rasul yang lain. Di mana Tuhan saja itu mengalami penderitaan ditangkap. Tuhan saja masih istilahnya membela para rasulnya. Yang tangkaplah aku, tapi jangan murid-muridku. Jangan rasul-rasulnya. Tangkaplah aku. Jadi dia tetap menyelenggarakan satu yang baik dan benar untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang yang dekat dengannya. Dia tetap memberikan pembelaan. Ini adalah gambaran bagaimana Allah yang Maha Kasih mau menyelenggarakan kita. Membebaskan kita dari penderitaan. Jadi setiap kali kita mau berdialog dengan Tuhan, kita sebetulnya memperlihatkan kedekatan kita dengannya. Maka pembelaan Tuhan ada di dalam diri kita. Maka doa tidak jemu-jemu itu sebetulnya mau menggambarkan kedekatan kita dengan Allah. Bukan lalu kita tidak mau diganggu oleh orang lain, tidak. Justru kita bisa melihatkan doa itu juga harus ada wujudnya. Tidak hanya kita bersedeku, kita berlutut, kita bersila, kita hening terus menerus. Bukan itu maksudnya. Tetapi doa yang kita lakukan adalah Tuhan adalah pikiran dan hati kita. Kita mengerjakan sesuatu, kita pasti akan memulai dengan doa. Artinya kita mau mohon supaya Tuhan menuntun kita untuk bisa mengerjakan segala yang baik. Apa yang kita hidupi, ini adalah menjadi perwujudan dari apa yang diselenggarakan oleh Tuhan. Kalau itu kita bermula dari doa. Jadi doa tidak hanya kita membuat tanda salib lalu hening, meneng, gitu. Enggak. Tetapi ada wujudnya. Jadi kita dalam tindakan-tindakan kita sehari-hari ini kita mewujudkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Maka ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita mencoba untuk bisa menikmati bagaimana Tuhan yang mau menjalankan hidup kita dengan kita berani untuk senantiasa dekat dengan Dia. Selamat merenungkan.